Barangkali nanti model perkuliahan kita ya nanti akan saya upload materinya. Nanti silakan dibaca. Nanti untuk kuliah online-nya barangkali ada pertanyaan langsung ditanyakan gitu ya. Jadi nanti sementara sambil saya nunggu yang asinkronus itu ya, barangkali sinkronus ini yang akan kita lakukan. Oke, kita akan melanjutkan. Jadi dari keenam tahapan pengolahan terkait dengan pengolahan limbah, ya, itu ada 6 ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal gitu ya, mulai dari pre-treatment, kemudian primary treatment, secondary treatment, ya, tertiary, ya, kemudian disinfektan, sama ultimate disposal. Ya. Jadi sebetulnya di dalam pelajaran kita di PL ini lebih banyak mengupas ini ya sebetulnya, lebih ke arah untuk secondary treatment. Jadi hitung-hitungannya nanti itu lebih ke arah sini. Ya. Barangkali yang di akhir-akhir itu nanti ada cuma untuk yang S1, nanti akan lebih banyak mempelajari terkait dengan secondary treatment-nya ini. Jadi di dalam secondary treatment itu ada beberapa macam ya, di mana sebetulnya ke macam-macam atau metode ini ya itu tidak terlepas dari pertumbuhan mikroba. Jadi di biological treatment ya, atau treatment secara biologis ini dia memanfaatkan yang namanya mikroba ya. Ya, jadi memanfaatkan mikroba. Nah, kemarin sudah ya. Yang pertama adalah suspended ya. Suspended growth biomass gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah attached ya. Attached growth biomass, dan yang ketiga ini adalah gabungan di keduanya. Secara basicnya itu hanya ada dua, suspended dan attached. Cuma di dalam perkembangannya nanti beberapa desain reaktor itu sudah menggabungkan antara suspensi dan attached. Ciri suspensi ya, dia mikrobanya itu tersuspensi, berarti berada di dalam bersamaan dengan air limbahnya. Kalau attach ya, cirinya itu si mikrobanya membutuhkan media. Media untuk apa? Untuk attach ya, untuk menempel. Sehingga dengan menempelnya si mikroba di dalam sebuah media, dia nanti akan tumbuh. Makanya di sana istilahnya growth ya. Growth itu adalah pertumbuhan atau tumbuh. Kalau yang tersuspensi ini dia tumbuhnya dengan cara tersuspensi. Ini kemarin sudah ya di kelas ya, sudah saya jelaskan detail kan untuk tersuspensi maupun attach ya, sudah ya. Sudah Pak. Ya. Kemudian yang ini lumpur aktif ya, activated sludge. Ini termasuk yang mana? Suspended ya. Suspended. Kemudian lagun juga termasuk campuran. Lagun ini lebih ke arah suspended ya. Lagun ini campuran, ada suspended, ada juga yang attached. Yang attached itu di dasar. Ya, yang di permukaan itu adalah yang tersuspensi, atau yang bukan di dasar itu adalah suspendednya. Kemudian kalau yang oxidation ditch itu lebih ke arah mana? Suspended ya. Saringan tetes itu kalau di buku istilahnya adalah trickling filter. Trickling filter. Itu lebih ke arah tes ya. RBC juga ya. RBC, rotating biological contactor. Jadi kalau saringan tetes ya dia memanfaatkan media ya, seperti saringan itu. Ya, nanti akan kita lihat satu persatu ya.
dia nanti menggunakan tersuspensi. Ya. Pertumbuhannya adalah attached, pertumbuhannya adalah attached. Kalau yang RBC juga attached. Ya. Yang anaerobik, ya ini lebih banyak kalau yang di dasaran, ya, yang di dasaran ketika mikrobanya menempel di dasar, entah itu di reaktor ya, katakanlah reaktor itu katakanlah ada seperti katakanlah misalkan apa itu media seperti biofilter itu, nah itu bisa juga. Ya. Intinya ketika ada media berarti dia adalah attached group biomass. Ya ini nanti kita akan membahas ini ya. Kalau yang tersier kan kemarin sudah ya. Tersier ini sebetulnya tambahan juga ya. Biasanya untuk nah, jadi ini kalau yang secondary treatment ya, dia memisahkan organik yang sifatnya adalah degradable. Jadi meremove sifatnya adalah degradable secara bio, secara organik. Sedangkan yang secara organik non degradable ya ini nanti dipisahkan dengan cara tersier. Dengan cara tersier. Jadi bedanya di sana. Kemudian kalau pemisahan organisme hidup ya ini dengan cara desinfektan ya. Kita bisa memberikan klorin maupun kita berikan atau kita sinari dengan ozon itu ya. Atau kita berikan ozon atau istilahnya adalah ozonisasi. Desinfektan ini sebetulnya untuk memenuhi baku mutu dari parameter yang ada di peraturan yang berlaku ya. Kalau di Pergub Jawa Timur di sana ada ya untuk yang limbah industri ataupun limbah domestik dia mensyaratkan itu. Ya, jumlah mikroba itu juga dijadikan sebagai salah satu parameter. Ya barangkali ini sementara mikrofonnya di-mute dulu ya, jadi biar tidak ada suara lainnya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan nanti bisa langsung aja ya. Ya kalau yang ultimate disposal ini lebih ke arah pembuangan limbahnya. Cuma perlu diingat, ya, limbah di sana ada limbah sludge, ada limbah sludge. Jadi dari pengolahan primer ya, yang ini ya, pengolahan primer dia nanti juga akan menghasilkan limbah sludge ya. Karena mengendap itu nanti akan menghasilkan sludge. Entah itu dari fisik maupun kimia, dari biologis demikian ya. Tersier juga nanti itu ada sludge yang dihasilkan. Nah ini nanti semua nanti akan tertampung di bak penampung sludge. Di mana di bak penampung sludge ini nanti akan dilakukan treatment, yaitu dengan cara meminimalkan airnya atau istilahnya adalah dewatering. Dewatering. Biasanya dia pengeringannya dengan memanfaatkan sinar matahari. Kalau nanti pas main-main ke sier atau pier ya itu ada bak penampungan khusus IPAL sludge-nya ya, itu nanti akan ditampung di sana kemudian dilakukan dewatering. Kemudian setelah sludge-nya nanti itu kering gitu ya, nanti bentuknya seperti tanah yang sudah mengering itu, nah itu tidak bisa langsung dibuang ya, karena sludge yang sudah kering itu, sludge hasil dari pengolahan limbah itu termasuk limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Jadi limbah B3-nya ini nanti ya itu harus dikirim ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah instansi ketiga yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengolah limbah-limbah yang bersifat B3. Jadi tidak semua itu bisa gitu ya. Oh ini kok ini ya
Meetingnya akan berakhir 10 menit lagi nih. Padahal kita sudah menggunakan yang ini ya, sudah menggunakan ITS Classroom ya. Nanti misalkan apa berhenti nanti kita mulai lagi ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja sebentar. Oke, Pak. Baik, Pak. Jadi itu ceritanya seperti itu. Nah, pihak ketiga itu mana saja ya. Seperti teknik kimia. Teknik kimia itu juga dalam secara periodik ya, sekitar 1 semester sekali, antara ring 1 semester sampai 1 tahun, teknik kimia itu mengirimkan limbah-limbah yang bersifat B3. Cuma yang di teknik kimia itu tidak mengirimkan sludge. Ya. Jadi seperti chemical yang sudah out of date ya, jadi yang sudah masa date-nya itu habis, itu juga termasuk limbah B3. Kemudian apa namanya, seperti majun-majun yang kena solvent, yang dimana solvennya itu termasuk B3, maka dia juga termasuk limbah B3. Dan teknik kimia sendiri itu mengirimkan ke pihak ketiga, khususnya adalah PT PPLI yang ada di Cilengsi ya. Cilengsi itu masuk Bogor ya. Ya, jadi semuanya seperti itu alurnya. Ya. Nah, nanti yang akan kita lebih banyak bahas itu di secondary treatment, termasuk bagaimana mendesain sebuah reaktor ya. Kalau yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana aerasi. Jadi sampai seberapa besar aerasi yang ada di reaktor kita gitu kan. Kemarin ada yang 2-3% dan seterusnya. Cara perhitungannya ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita akan melihat satu persatu terkait dengan pengolahan sekunder, yaitu di sini barangkali di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, tapi karena ada keterbatasan jadi tidak secara detail itu ya. Nah, di sini akan sedikit kita detailkan. Jadi ini merupakan proses biologis secara aerobik. Namanya juga aerobik, maka dia memerlukan yang namanya O2. O2-nya bagaimana cara memasukkan ke dalam reaktor? Ini adalah reaktor ya, dengan cara dilakukan aerasi. Dengan aerasi. Macam-macam aerasi sudah kita pelajari ya kan di pertemuan sebelumnya. Dari aerasi itu nanti akan menghasilkan bubble-bubble yang akan ke atas ya. Dan itu nanti ada berapa O2 yang masuk di dalam air dan seterusnya. Intinya kita memberikan suplai oksigen tadi itu ya. Jadi effluent masuk dari sini ya, dari sisi kiri masuk ke dalam reaktor. Nah, di sini nanti akan apa namanya, terjadi reaksi, katakanlah influennya adalah bahan organik gitu kan. Kemarin ini sudah ya. Organik, kemudian ditambah O2 gitu ya. Nanti akan menghasilkan, ini ada selnya atau mikroorganisme, dia nanti akan menghasilkan CO2 ya, ditambah H2O gitu kan ya. Kemudian ditambah sel baru gitu kan. Kemudian ditambah dengan bisa juga dengan sisa ya, sisa bahan organik kalau tidak habis didegradasi atau barangkali di sini juga bisa kita teruskan dengan energi atau biasanya ada panas dan seterusnya, tergantung reaksinya juga. Makanya di sini kita lihat, nah, dia ada CO2 yang dihasilkan itu ya, yang dikeluarkan dari proses yang ada di aerasi tanknya ini. Demikian juga dengan H2O ya, H2O ini juga dihasilkan. Kemudian dia nanti akan lari ke dalam sludge separation. Ini sebetulnya lebih ke arah sedimentasi ya. Sedimentasi. Barangkali di awal ini juga ada sedimentasi ya. Kalau yang di akhir ini sedimentasinya lebih ke arah clarifier. Jadi ini nanti di sini dia akan memisahkan ya. Memisahkan yang sludge-nya tadi itu, dia nanti akan mengendap ya. Sludge-nya akan mengendap di sini ya. Nah, ini nanti ada sludge yang
recycle itu. Istilahnya di sini adalah return activated sludge ya. Kenapa? Ya, kenapa kita memerlukan sludge-nya ini di recycle, dikembalikan lagi ke dalam aeration tank ketika ya, untuk mengatur ya sebetulnya untuk memenuhi yang namanya FM rasio. FM rasio. Coba dibuka bawa buku semua ya. FM rasio itu di bab 5 kalau nggak salah. Coba masing-masing dibawa bukunya dibawa atau enggak, atau ketinggalan di kampus? Ketinggalan. Ketinggalan, Pak. Ketinggalan. Jadi nggak sempat bawa ya? Iya, Pak. Masa semua ketinggalan? Bawa, Pak. Bawa ya. Bawa, Pak. Coba saya ini kemarin itu di sana ada FM rasio ya, daripada ini jadi biar arahnya ke sana gitu. Itu di tabel berapa ya? Saya cari-cari juga ya. Ya, di tabel 6 strip 3 di halaman 155 ya. Sudah ketemu semua? Sudah? Halaman 155. Di sana terkait dengan ring faktor desain untuk activated sludge proses ya. Jadi di sana sudah ketemu belum tabel 63? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Di sana yang mana? FM rasionya yang mana? Yang mana coba? Yang mana? Recycle. Yang loading. Salah. Ya, yang loading itu adalah FM rasio. Kemarin kita sudah saya kenalkan FM rasio. F-nya itu singkatannya apa? Food. Ya, M-nya apa? Mikroorganisme. Ya, mikroba atau mikroorganisme. Food itu di dalam pengolahan limbah ya dituliskan dengan BOD ya. Istilahnya untuk menyatakan foodnya itu dalam BOD, bebannya itu dalam BOD ya, bisa BOD 5. Kemudian mikroorganismenya itu adalah MLVSS. Kemarin sudah tahu ya bedanya antara MLSS sama MLVSS ya, sudah tahu kan? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Jadi di situ. Kemudian yang proses yang kiri proses itu terkait dengan apakah dia untuk activated sludge-nya termasuk yang konvensional. Jadi kalau tidak ada penjelasan apa-apa activated sludge berarti dia termasuk yang konvensional. Ya. Kalau ada penambahan kontak stabilisasi berarti dia activated sludge juga dilengkapi dengan kontak stabilisasi, demikian juga dengan aerasi dan seterusnya, gitu ya. Kalau sudah perhatikan di sana, untuk activated sludge yang sekarang yang kita bahas ini, FM rasionya berapa ringnya? Berapa? 0,2 sampai 0,6. Jadi ini angka ini yang diatur kalau kita menjalankan pengolahan air limbah dengan menggunakan activated sludge. Ya, acuannya ini. Ya, kemudian zat yang berbahaya kaitan dengan P3 tadi itu, ya. Kemudian laju limbah waktu aerasi,
jumlah organik atau jumlah limbahnya tadi itu O2 maupun yang kaitan dengan recycle sludge. Ini kemarin sudah ya untuk pengertian MLSS maupun MLVSS ya. Jadi MLSS itu merupakan jumlah total dari padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi. Jadi ini bisa berupa material organik, kemudian dan mineral termasuk mikroorganisme. Untuk mengetahui mikroorganisme saja, di sana ada V-nya ini, volatil. Ini merupakan materi dari biologis atau mikroorganismenya saja. Biasanya angkanya itu sekitar 80% dari total suspended solid. Ini adalah rumusan dari FM rasio ya. FM rasio sama dengan Q untuk proses lumpur aktif. HRT ini adalah per D atau volume dibagi dengan laju influen air limbah ke dalam tangki aerasi. Kemudian ada juga sludge age, jadi waktu tinggal rata-rata mikroorganisme yang ada di dalam sistem. Nanti akan kita sering nanti jumpai ya istilah sludge age, usia lumpur gitu ya. Usia lumpur ini merupakan MLSS dikalikan dengan V dibagi dengan SSE dikalikan dengan QE ditambah SSW dikalikan dengan QW. Di mana SSE ini merupakan padatan tersuspensi ya, dalam effluent. Di sana ada E effluent, kemudian SSW ini di dalam limbah ya, kemudian E-nya ini ya, itu apa ini? Effluent ya, laju effluent, kemudian W-nya adalah laju influent ya, yang masuk. Oke. Untuk metode yang kedua, kita akan mengenal istilahnya lagun. Lagun ini juga seringkali dipilih karena untuk secara operasionalnya itu adalah biayanya sangat murah. Karena hanya didiamkan saja ya. Hanya didiamkan saja dalam satu kolam gitu ya. Seperti yang ada di tampilan gambar ini, didiamkan saja. Yang terjadi di dalam aktivitas biologis di lagun ini ya, digambarkan yang sisi kanan ini. Jadi ini adalah baknya secara keseluruhan. Ini ya di surface-nya ini ya, airnya, batasannya ini. Ini air permukaan, kemudian ini di dasarnya. Ini lebih ke arah ke bottom-nya. Dasar ini kolam biasanya kan ada batu-batuan dan seterusnya itu ya. Makanya kenapa di dalam lagun ini yang anaerobiknya itu lebih ke arah attach ya. Attach ke biomass ya. Jadi mikrobanya itu menempel di batu-batu yang ada di dasar ini. Sedangkan yang ada di dasar yang ada di permukaan ya, hingga sebelum di dasar ini di sini itu adalah lebih ke arah tersuspensi mikrobanya ya, berada di dalam air. Kalau di permukaan ini dia aerobik, kalau yang di dasar adalah anaerobik. Jadi ini adalah siklusnya ya, ada sinar matahari masuk, kemudian fitoplankton menghasilkan O2, ya, kemudian O2 dibutuhkan oleh mikroba yang aerobik dan seterusnya. Cuma di sini juga ada keterbatasan lagun itu. Relatif dia membutuhkan lahan yang luas. Berarti kalau untuk ukuran perusahaan-perusahaan atau sebuah usaha gitu ya di dalam kota gitu ya yang sangat tidak mungkin menyediakan lahan yang luas gitu ya. Barangkali untuk lagun ini kurang cocok. Kemudian yang berikutnya, keterbatasan yang lain, efisiensinya untuk zat organiknya ini sangat terbatas ya, dan tidak stabil.
Kemudian kita akan mengenal selokan oksidasi, istilahnya adalah oxidation gates. Ini juga merupakan yang tersuspensi gitu ya. Jadi bentuknya itu parit, selokan, istilahnya selokan atau parit. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah merupakan aliran air ya yang ada di sistem IPAL ini. Kalau dilihat luasannya cuma segini ya, tapi dia dibuat selokan-selokan. Untuk apa? Untuk memperpanjang ini sebetulnya. Luasannya segitu ya, tapi kontaknya, lama kontaknya itu panjang waktunya. Jadi kemudian dia memanfaatkan atau memasukkan oksigen dengan cara menempatkan aerator. Ini adalah aeratornya. Ini adalah aeratornya di dalam sistem oxidation gates ya. Nah, model-model seperti ini itu ada di SIER, ya. Ada di SIER, ya, ada di SIER maupun yang ada di PIER. Ya. SIER maupun PIER itu dia menggunakan metode ini, ya, metode ini. Nah, ini kalau pengen lebih detailnya ada infonya ya, kemudian di sini ada aquarotor ya. Kemudian di sini ada juga bagaimana misalkan kita ingin merecycle sludge gitu ya, masuk ke dalam sistem dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam saringan filter atau drinking filter ya. Di sini memanfaatkan media. Medianya itu bisa berupa kerikil atau batu pecah ya, kemudian bahan keramik, tanur, ya, bisa tanur slag, ya, maupun media yang berasal dari plastik, bahan-bahan plastik. Ya. Permukaan media ini nanti akan tumbuh ya, yang namanya lapisan biofilm. Ya. Jadi yang ketika medianya ini direndam gitu ya dalam satu aliran katakan diselokkan gitu ya, kemudian katakan 1 atau 2 hari saudara ambil gitu ya. Nah, media yang kita tanam tadi itu yang ada di dalam selokan kan kalau disentuh itu ada semacam licin gitu ya. Ya, seperti licin. Nah, itu yang namanya lapisan biofilm. Nah, itu nanti akan kontak ya. Akan kontak. Jadi air limbahnya itu nanti akan dimasukkan dari sisi bawah ya. Dari sisi sini kemudian ditarik dipompa ke atas gitu ya. Dari atas baru dia didistribusikan, dijatuhkan. Nah, dijatuhkan kemana? Nah, dijatuhkan kontak dengan media yang digunakan. Nah, selama kontak ini itu terjadi proses biologis ya, yang memanfaatkan attached growth biomass tadi itu yang melekat. Kemudian nanti effluentnya akan masuk clarifier untuk memisahkan sludge tadi itu. Ya. Sebelum nanti itu dilakukan pembuangan atau treated waternya ini. Ya, ini adalah gambaran secara visual di lapangannya seperti ini ya. Dan nanti ini adalah untuk mendistribusikan air limbahnya dari atas. Ini kemarin sudah ya. Ini kira-kira bisa menggunakan medianya untuk menempel mikroba dengan bed surface, ya, fixed bed surface. Kemudian RBC, ya, RBC di sini juga memanfaatkan attached culture atau attached growth biomass. Ya. Jadi kalau drinking filter itu yang diam itu adalah medianya, kebalikan dengan RBC, medianya dia adalah berputar atau istilahnya rotating. Ya. Jadi rotating ini berputar untuk mengkontak atau terjadi kontak antara biologis ya, di sana proses biologis. Atau ini adalah ininya namanya itu RBC-nya, kontaknya kalau dari sisi depan itu ya, kalau dari sisi samping dia nanti akan berputar itu ya, berputar. Yang kanan ini barangkali lebih bisa kita lihat secara aktual di lapangannya.
Ya, ini adalah penempatan RBC dalam suatu IPAL ya. Ada satu IPAL, biasanya dia di sana ya, ini pretreatmentnya ya untuk saringan, ya, bak pemisah, kemudian ada sedimentasi awal, kemudian RBC dipasang 2, ya. Maksudnya yang satunya sebagai cadangan, misalkan yang satunya ini rusak masih ada satu yang mensupport ya, sebagai backup. Kemudian ini adalah pengendap akhir atau clarifier ya. Kemudian ini adalah klorinasi. Ini sama tadi itu dipekatkan lumpurnya, kemudian ada sebagian lagi yang di recycle. Dan ini adalah bak pengering lumpurnya. Yang berikutnya adalah anaerobik. Ya, di sini adalah proses pengolahan air limbah di mana mikroorganisme anaerobik dan fakultatif itu memecah senyawa organik. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan metode anaerobik, berarti kita harus mengkondisikan ya, reaktor atau tempat proses pengolahan air limbahnya tadi itu pada kondisi anaerob. Untuk anaerobik sendiri ada biochemical pathway ya, yang terjadi di sana, yaitu yang pertama kaitan dengan mengkonversi senyawa organik kompleks yang menjadi asam organik yang mudah menguap atau volatil, kemudian asam organik yang volatil tadi itu dikonversi menjadi gas metan dan karbon dioksida. Ya, ini yang sebenarnya sudah kita bahas ya. Ada suspended, ya, kemudian attached sama kombinasi atau gabungan itu. Oke, sampai sini barangkali ada yang tanyakan? Jadi sudah kita selesai untuk ini ya, apa namanya, secondary treatment. Barangkali untuk yang tersier maupun yang seterusnya ini agak saya percepat itu ya. Ya, jadi ini adalah karbon aktif ya, karbon aktif. Jadi tertiary treatment ini bisa digunakan ya tergantung dengan tipikal atau karakteristik dari air limbahnya. Misalkan di sana ada warna gitu ya, misalkan merupakan limbah dari pabrik garment atau tekstil gitu ya, ada warna yang ditimbulkan, nah, itu juga bisa kita gunakan karbon aktif untuk menyerap warna tadi. Jadi ini sifatnya adalah menyesuaikan dari karakteristik limbahnya. Demikian juga untuk reverse osmosis ya. Misalkan dari sebuah IPAL gitu ya, karena barangkali di dalam lingkungannya itu sangat sulit atau sangat langka gitu ya didapatkan bahan baku air, sehingga dari air limbah itu pun harus dimanfaatkan kembali gitu ya, harus diproses sehingga air limbah yang diolah itu bisa digunakan sebagai air baku atau sebagai untuk mensuplai kebutuhan air yang ada di industri. Kebutuhan air di industri kan ada air proses, kemudian air pendingin, air boiler maupun air sanitasi. Jadi untuk reverse osmosis ini itu khusus untuk mensuplai ya, kaitan dengan air minum atau air bersih lah ya, air bersih. Ya. Barangkali tidak sampai katakanlah untuk RO-nya kan ada banyak macam ya. Intinya di sana dimanfaatkan kembali dari air limbah dijadikan untuk kebutuhan tidak untuk dibuang gitu ya. Masih bisa digunakan kembali. Kemudian ada juga ion exchange ya, ion exchange. Nah, ion exchange ini untuk penukar ion ya. Jadi ada tipe-tipenya, ada yang kation ya maupun yang anion. Nah, ini kita skip aja. Ini kaitan dengan kegunaan ion exchange. Nanti silakan dibaca ya di slide-nya.
Kemudian ada denitrifikasi. Ya, denitrifikasi ini pengolahan air limbah secara biologis untuk merubah nitrat nitrogen menjadi N2, ini utamanya. Meskipun N2O dan NO itu juga dihasilkan. Terjadi di dalam kondisi anoksik dengan peran bakteri heterotropik ya fakultatif yang menggunakan nitrat sebagai elektron akseptor ya, dan bukan oksigen. Ini adalah prosesnya dari NO3 main, kemudian NO2 main, NO, NO2O, dan N2 nitrogen. Ya, di dalam penyusunan untuk reaktornya, anosiknya ini ditaruh di sini, kemudian bisa menggunakan tangki yang lain ya untuk mensupport tangki anoksik. Jadi tangki anoksik ini kaitan dengan nitrat. Jadi dengan nitrat itu lebih ke arah heterotropik fakultatif. Jadi ya ada oksigennya tapi tidak banyak. Jadi dikondisikan heterofakultatif. Kemudian sound filter, ini merupakan proses filtrasi dalam pengolahan air bersih ya, terjadi pada media filter yang sangat halus. Jadi di dalam air limbah, ketika air limbahnya itu ingin dihasilkan air bersih, ini sound filter ini bisa dimanfaatkan untuk mentreatment. Ya, bisa menggunakan filter bed seperti ini ya. Jadi ini mulai yang biasanya ditumpuk-tumpuk itu ya, mulai kerikil, kemudian pasir, kerikil, kemudian batu-batuan dan seterusnya. Jadi untuk menfilternya. Kemudian untuk desinfektan ada dua, klorinasi sama ozonisasi ya. Klorinasi ini tujuannya adalah untuk membunuh gitu ya, untuk membunuh mikroorganisme. Di sini bisa membunuh atau organisme yang bersifat filamentos ya, jadi yang memiliki filament itu ya. Desinfektan yang paling umum digunakan adalah klorin. Klorin, ada juga NaOCl dan liquid gas Cl ya. Kemudian selain itu juga untuk membunuh kapang juga ya. Ini merupakan jenis jamur yang multiseluler yang bersifat aktif. Intinya di dalam disinfektan ini untuk membunuh mikroorganisme ya, supaya mikroorganisme yang ikut di dalam aliran keluar atau efflow-nya tadi itu bisa memenuhi baku mutu. Ozonisasi adalah dengan pemurnian ozon. Kalau dilihat dari sejarahnya, penggunaan pertama itu pada awal 1900-an ya. Di mana dengan senyawa desinfektan dalam distribusi air minum yang ada di negara Prancis. Bertujuan untuk menimbulkan warna desinfeksi maupun kaitan dengan tanggang. Ya. Ada juga dengan yang lainnya ya, seperti oksidasi organik, mikro, makro, polutan, dan seterusnya ini. Ozon sangat selektif ya terhadap senyawa yang mengandung heteroatom ya, seperti SNO dan Cl. Ya, jadi kalau secara umum bisa kita sajikan ya untuk general overview pengolahan air limbah ya, mulai dari raw, dari wastewater effluent yang masuk di sana bisa juga dengan menggunakan pre-eliminary, jadi pre-treatment, kemudian primary treatment, ya. Kemudian secondary treatment ini di sana ada biological treatment ya, touch growth maupun suspended growth. Kemudian ada pengendapan yang kedua atau istilah clarifier, dia nanti akan menghasilkan sludge di sini ya. Nanti ada pengolahan sludge tersendiri ya. Kemudian berikutnya dengan air yang keluar itu nanti diberikan disinfektan ya, kemudian yang sudah bersih itu bisa ditaruh atau bisa kita buang ke badan
air, penerima air ya. Discharge to receiving water ya, ke dalam penerima air bisa sungai atau teman ini. Kemudian yang ultimate disposal ya, di sana atau limbah itu ya, bisa kita lakukan pembuangan gitu ya, setelah bisa ke PPLI atau yang lainnya gitu ya. Kita PPLI intinya pihak ketiga, kemudian dari pihak ketiga diincinerasi atau apa, di sana akan menghasilkan katakanlah biasanya semuanya terbakar atau musnah, hampir 95% itu musnah itu ya. Atau ada juga yang limbahnya itu bisa sebagai landfill. Landfill ini juga ada ketentuannya sendiri ya, tidak sembarangan. Tapi kalau limbah-limbah secara umum itu bisa digunakan sebagai landfill. Ya, kalau di sini ini adalah gambaran sampah ya, lebih ke arah sampah sebetulnya ya, lebih ke arah sampah. Kalau hasil dari pengolahan limbah industri dari air limbah cair tadi itu adalah sebetulnya hasilnya adalah sludge tadi itu. Sludge kalau sudah kering nanti dikirim ke pihak ketiga atau ke PPLI. Ini adalah untuk landfilling ya secara umum ya. Ada open ya, kemudian kontrol landfilling maupun yang sifatnya sanitary landfill. Ya, nanti silakan sudah baca sendiri ya. Kemudian di sini adalah pembuangan atau sludge ya. Bisa dibuang ke mana limbah-limbahnya itu. Kalau limbah yang bersifat gas ya dibuang ke udara. Biasanya sebelum dibuang ke udara itu nanti akan dibakar gitu ya, di sebuah unit flaring, istilahnya nanti adalah flaring. Misalkan dalam satu perusahaan yang menghasilkan gas yang mengandung sulfur gitu ya, nanti dia akan menghasilkan SOX. Nah, sedangkan yang di darat ya dari abu insinerator tadi itu ya bisa digunakan sebagai landfill ya. Tadi itu ya dari proses insinerator. Oke, ada yang tanyakan? Ya, kalau yang laut, ya ini sudah tidak boleh itu ya, tidak boleh. Ya, silakan. Ada yang tanyakan? Mengenai saringan tetes sama RBC, itu boleh milih salah satu atau emang harus dua-duanya, Pak? Maksudnya harus salah satu atau dua-duanya gimana? Semua metode ini biasanya dalam satu perusahaan itu dia hanya menggunakan salah satu saja. Tergantung dengan karakteristik itu tadi. Karakteristik Permisi Pak, saya Dewi mau bertanya. jadi ada kalanya ya gimana sih? Jadi itu tergantung dengan karakteristik limbahnya. Yang digunakan hanya satu biasanya di dalam unit IPAL itu. Silakan dipilih. Nah, dipilih yang mana yang sesuai dengan karakteristik limbahnya, kemudian yang sesuai dengan tipikal apa namanya itu ruang atau areanya, area pabrik tadi itu dia memiliki lahan yang luas atau enggak. Kemudian kaitan juga dengan cost ya. Biasanya semua pabrik itu pengennya cost operasionalnya adalah rendah. Oke, silakan Dewi. Mohon maaf Pak, permisi ingin bertanya. Yang sludge itu Pak, itu sebenarnya tuh bisa diolah lagi nggak sih Pak? Kayak apa emang benar-benar sampah, jadi harus dibuang. Jika memang ada nilainya, apakah itu oleh perusahaan itu dijual atau memang dikasih saja? Terima kasih Pak. Ya seperti penjelasan saya di awal ya, sludge ini adalah sebetulnya lumpur gitu ya. Lumpur, endapan ya, endapan dari setiap proses yang sudah dilalui di dalam IPAL tadi.
Di awal kan ada pengendapan awal, itu mengendap, endapan itu nanti kita sebut sludge. Dari secondary treatment itu nanti juga akan mengendap berupa lumpur. Nanti akan kita separasi, nanti akan menghasilkan sludge juga. Demikian juga dengan proses yang berikutnya tertiary dan seterusnya. Artinya di sini merupakan sebetulnya adalah hasil dari separasi dari dalam tiap-tiap proses tadi. Cuma aturan yang mengatur di negara kita, sludge itu termasuk limbah B3. Apapun itu, asalkan sludge ya, yang dihasilkan dari aktivitas IPAL, sebuah perusahaan itu termasuk limbah B3. Kalau limbah B3 itu harus dikelola secara khusus, diolah oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah suatu instansi yang memiliki izin khusus, ya, hanya izin khusus mengolah limbah-limbah yang bersifat B3. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan tadi itu prosesnya dari sludge kita lakukan di watering, setelah kering ya sludge-nya nanti itu akan dikirim ke pihak ketiga. Baik, Pak, terima kasih. Ada bayangan enggak? Sebetulnya kalau di kelas saya hampir tiap semester di kelas saya itu selalu ada kunjungan ke lapangan ya. Yang pernah kita lakukan itu pernah kita ke Sier ya, yang dekat, kemudian di PR itu. Karena situasi yang seperti sekarang ini sepertinya tidak mungkin itu ya. Tapi sebetulnya sebagai gambaran, ya, itu tadi kalau yang PR maupun Sier dia menggunakan oxidation kits metode untuk biologisnya. Kalau yang di pre-treatmentnya atau primary treatmentnya kira-kira hampir sama. Cuma dia untuk biologisnya dia menggunakan oxidation kits. Kemudian setelah sludge tadi itu terkumpul, kemudian dilakukan dewatering sehingga lebih kering ya, itu tidak bisa langsung kita kirim ke pihak ketiga, tapi kita tampung di dalam sebuah yang namanya TPS, tempat penyimpanan sementara. Di sana sudah ada aturannya ya, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 ya, kalau tidak salah. Nanti silakan dicek di sana terkait dengan pengelolaan limbah B3. Mengacunya semua di sana. Termasuk sludge ini termasuk limbah B3. Oke, ada lagi. Saya mau bertanya dari Evan. Ya. Untuk yang Evan. ozonisasi itu Pak, itu kan tadi selektif terhadap heteroatom. Nah itu saya masih bingung heteroatom itu apa, lalu apakah cuma bisa berlaku di unsur-unsur tersebut aja. Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang ini ya heteroatom ya, selektif ya. Jadi memang harus dipikirkan. Jadi ketika katakanlah di aliran limbahnya gitu ya, kita masih mengandung unsur S, mungkin sedikit unsur S maupun Cl klorinnya ini, kita perlu istilahnya perlu memikirkan ya, apakah atau cara yang mana yang bisa kita ambil untuk disinfektannya. Jadi kalau yang ozon ini memang dia akan sangat selektif ya terhadap senyawa yang tadi itu ya, heteroatom itu. Ya, heteroatom itu yang ini contohnya adalah seperti SNOCl ini. Ya. Jadi katakanlah sebetulnya kalau ya tadi ya kalau disinfektan hanya ada dua ya, klorin maupun yang ozon ya. Jadi ketika senyawa-senyawa seperti S, NO, dan Cl ini itu berada di dalam air limbah, masih ada di dalam air limbah, dan kita perlu melakukan terkait dengan pengendalian rasa air barangkali gitu ya. Ada bau juga, warna barangkali, warna yang sisa. Ya, meskipun kita sudah menggunakan
karbon aktif ya untuk menyerap warna, tapi warnanya masih timbul gitu ya, masih menyisakan warna. Nah, barangkali itu bisa kita lakukan dengan kosmetik. Jadi arah ke sana. Oke, ada lagi? Pihak ketiga istilahnya pihak ketiga. Tadi itu tergantung si pihak ketiganya tadi itu mengolahnya dengan apa. Biasanya dia dengan melakukan secara insinerasi. Insinerasi itu pengolahan yang memanfaatkan suhu tinggi. Biasanya dimasukkan dalam sebuah chamber yang namanya insinerator. Jadi di insinerator ini dia biasanya suhunya itu sangat tinggi ya, bisa di atas 1000 derajat Celcius. Nah, khusus limbah-limbah yang mengandung plastik misalkan. Misalkan di dalam pengolahannya atau pembakarannya itu di bawah dari suhu 1000, nah, dia nanti akan menimbulkan dampak baru lagi, yaitu akan keluar emisi furan ya, maupun apa istilahnya itu, furan maupun ini apa namanya itu dioksin ya. Jadi makanya kenapa pihak ketiga ini harus memiliki izin. Jadi biasanya kaitan dengan pengolahannya itu. Ketika dia di atas 1000, dia nanti akan terurai dan terlepasnya itu bukan sebagai furan ataupun dioksin. Khusus untuk sludge, ya, dia nanti ya, sisanya adalah sebagai abu, tadi itu. Jadi ini ya, sisanya itu sebagai abu, mana tadi ya, ini ya. Jadi ini ya, yang di darat ini lumpur kering, abu insinerator ya. Jadi dari insinerator itu hasil akhirnya adalah sebagai abu. Abu ini bisa dilakukan pembuangannya kembali dengan cara landfill ini. Kalau macam-macam landfill tadi kan sudah ada ya, mulai sanitary, kemudian yang lainnya juga. Ya, mestinya ini juga kalau ini ya. Jadi kalau aturannya di sini. Ini merupakan yang sanitary, katakan sanitary landfill ya. Sanitary landfill ini biaya lebih rendah dibanding metode pengolahan ini, kemudian metode pembuangan air yang lengkap tanpa melakukan pengolahan dibandingkan instalasi dengan composting. Dapat menerima berbagai tipe sampah, kemudian metode fleksibel dengan kuantitas sampah ya. Selesai pembangunan dapat digunakan untuk berbagai ukuran area parkir ya. Jadi ini bisa lebih ke arah sembarangan itu bisa ya dibuang. Cuma di sini ya biasanya kalau limbah-limbah yang katakanlah mengandung B3 itu juga tidak sembarangan bisa dibuang gitu ya. Biasanya dalam pembuangannya itu ada semacam geomembran itu ya. Ada geomembran atau kalau yang masih mengandung B3 ya, sisa-sisa B3 itu biasa di bawahnya itu dikasihkan semacam lapisan supaya nanti air tidak bisa masuk ke dalam tanah itu ya, air basah itu tidak terinfiltrasi ke dalam tanahnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya untuk yang macam landfill ini lebih banyak untuk sampah ya.
tapi tidak menutup kemungkinan dari hasil insinerasi tadi itu yang berupa abu tadi itu bisa dilakukan seperti ini. Sebetulnya selain untuk landfill itu bisa kita manfaatkan juga abu hasil pembakaran tadi itu. Bisa seperti ini paving block gitu ya. Seperti yang dilakukan di Jepang, itu ada daerah wisata yang namanya Odaiba gitu ya. Kalau nanti barangkali saudara ada kesempatan ke sana di daerah Tokyo itu. Nah, di sana itu kalau diperhatikan di sana ada pulau ya. Jadi pulau itu ternyata tanahnya itu diambil dari hasil pengolahan dari limbah tadi itu. Selain itu dibuat ada pavingnya itu ya, pavingnya itu ternyata juga hasil dari abu-abu dari insinerasi seperti itu. Itu bisa digunakan seperti itu. Ya. Tapi saya yakin itu nanti juga ada semacam kajiannya. Tapi yang jelas ada potensi pemanfaatan hasil dari abu pembakaran sebuah insinerasi tadi itu untuk dibuat sebagai paving block. Oke, ada lagi? Halo? Ya. Tidak apa-apa, silakan. Santai aja ya. Saya sebetulnya pengennya gini, wes materinya nanti tak share gitu ya, katakanlah untuk Rebo besok ya. Barangkali besok saya share, silakan dibaca-baca dulu, nanti kita ketemu tanya jawab gitu aja wes. Kalau nggak ada yang tanyakan, kuliah sudah selesai gitu aja ya, supaya nggak panjang-panjang ya. Tapi yang jelas habis ini itu lebih banyak ininya, konsepnya sebetulnya hari ini tadi itu. Ke depan itu lebih banyak ngitungnya sebetulnya. Kalau ngitungnya harus kalian lihat di contoh soal itu nanti sama latihan udah bisa itu nanti. Jadi konsepnya pengolahan air limbah ya ini tadi. Ya, silakan Min. Ada lagi nggak? Ya, lebih ke arah sampah kan itu sebetulnya dulu. Ya. Ya. So. Iya, konsep sanitary landfill ya. Konsep dari landfillnya sendiri itu sebetulnya ya jauh dari pemukiman. Namanya juga katakan tempat pembuangan akhir itu ya. Nah, tempat pembuangan akhir, makanya tadi itu saya ngomong ini sebetulnya tidak hanya terbatas dari hasil pengolahan limbah, tapi lebih banyak ke sampah sebetulnya. Kalau hasil pengolahan dari limbah cair tadi itu sebetulnya hasilnya akhirnya adalah abu, berupa abu itu tadi. Kalau toh di dalam treatment sludge-nya tadi itu dengan cara dibakar. Tapi memang kebanyakan itu ya dibakar. Ya, ketiga. Termasuk yang sekarang ini di Surabaya sendiri, ya, kebetulan beberapa kali saya diundang sebagai narasumber oleh Bapeko ya, Bapeko Surabaya itu terkait dengan rencana Pemkot Surabaya itu mengadakan pengolahan limbah B3 dari medis. Dia juga akan menggunakan teknologi insinerator. Kenapa?
pendekatan insenerator ini yang diambil, ya. Karena memang misalkan itu limbahnya banyak, itu dia itu langsung bisa habis seketika gitu. Hanya dengan cara pemanasan. Tadi saya ngomong sekitar 95 ya. 95 bahkan bisa lebih ya. 95 bahkan lebih. Nah, itu bisa habis itu. Hasilnya akhirnya ya abu itu. Ya, seperti yang saya ceritakan, kalau yang di Jepang itu ya bahkan tidak hanya paving block ya tadi itu. Ada pulau reklamasi ya. Pulau reklamasi untuk mereklamasi ya yaitu tadi dari hasil-hasil pengolahan limbah tadi itu yang ada di Jepang yang saya temui langsung gitu ya. Sebenarnya kalau yang lainnya banyak, cuma ya sebagai gambaran ya kira-kira itulah ya. Yang paling banyak itu memang teknologi instalasi. Oke, ada lagi. Ini pulsa kalian gimana? Tidak bermasalah atau bermasalah ini pulsanya? Enggak, Pak. Enggak bermasalah ya? Enggak, Pak. Yang bermasalah ini dosennya ini, yang kesedot kan dosennya. Saya ini yang kesedot. Ya nanti kira-kira gitu ya, sambil nanti mungkin ada beberapa materi yang kalau sempat nanti saya buatkan asinkronus gitu. Tapi untuk sementara nanti materi akan saya upload, dibaca-baca aja, ketemu, tanya gitu ya. Terus mungkin barangkali ada penjelasan sedikit dari saya. Ya. Nah, selebihnya nanti lebih mungkin pemberian tugas atau apa. Gitu. Kalau yang bab 4, 5, 6 itu lebih banyak ini ya, sebetulnya mengerjakan hitung-hitungan itu ya. Dan itu nanti bisa berkelompok. Ya. Kalau yang personal kan sudah ya, personal task. Sekarang yang grup task ya, kelompoknya. Oh ya, kemarin untuk yang bab 3-nya supaya nanti di-upload ya. Kemarin tugasnya kan bab 3 ya. Sudah kita bagi kemarin supaya di-upload. Nanti saya buatkan untuk dikumpulkan di ITS Classroom nanti. Kapan terakhir Rebo ya, Rebo sebelum kuliah ya. Rebo malam sebelum kuliah ya, nanti supaya di-upload ya. Tugas kelompok itu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, nanti setiap pertemuan ya jangan lupa nanti presensi. Saya tidak akan ngecek ya, karena kan kita online ya. Jadi silakan saudara mencentang di sana gitu ya, silakan. Karena ini sebetulnya terekam semua ini, aktivitas kita terekam semua, bisa terpantau. Jadi siapa yang masuk, siapa yang tidak itu kelihatan. Tapi silakan diisi, saya tidak akan mantau untuk presensinya. Cuma kan kalau dilihat hari ini, nah itu kan hadir semua ya 26. Jadi, oke, ada lagi? Kalian di mana ini? Posisi rata-rata semua di mana? Masih di Keputih atau sudah di rumah atau bagaimana? Udah baik, Pak. Udah di rumah, Pak. Sudah melalui masa inkubasi belum? Cuma Hah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, dipastikan. Ya. Kalau yang masih di Surabaya dipastikan dulu itu ya, tidak terinfeksi atau tidak tertular ya. Kasihan nanti yang di rumah. Oke, ada lagi? Silakan tanya terkait sebetulnya nanti senyampang kuliah akan saya tunjukkan juga bagaimana ini ya. Kebetulan saya juga pernah diminta tolong untuk menginstal di klinik. Kalau kita lihat klinik itu kan rata-rata berada di kota ya.
Kalau di kota Iya, Pak. biasanya dia memiliki keterbatasan terhadap lahan. Bagaimana caranya? Gitu ya. Lahan yang disiapkan itu hanya kira-kira ya 2 kali 3 meter. Nah, tapi dia mampu gitu kan. Nah, itu adalah teknologi yang dimanfaatkan dengan pertumbuhan mikroba yang sudah saya sebutkan tadi itu. Dia mix ya. Dia menggabungkan di keduanya. Jadi suspended maupun yang attached itu berada di dalam satu chamber itu, satu reaktor itu. Ya, reaktornya satu, tapi chambernya itu lebih dari satu, karena ada sekat-sekat itu. Nanti barangkali agak akhir-akhir ya nanti saya tunjukkan. Ya, itu yang pernah saya lakukan sendiri gitu ya. Jadi secara realnya di lapangan terkait dengan pengolahan limbah di skala kecil ya kira-kira seperti klinik gitu ya. Untuk yang skala besar ya kalau ada kesempatan nanti main-main ke Siar atau ke Biar. Oke, ada lagi? Tanya aja, media kayak gini untuk tanya. Kalau sinkronus itu sebetulnya kesempatan saudara untuk tanya. Kalau yang lainnya kan, tapi bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Nah, itu alirannya. Saya juga, kalau LBC terus terang saya belum pernah melihat gitu ya. Cuma kalau dilihat sebetulnya bisa juga ya. Sebetulnya kan itu aliran limbah masuk ke dalam satu bak gitu ya. Satu bak, kemudian di baknya itu ada piringan seperti dis tadi itu diputar. Barangkali ya bisa searah, bisa berlawanan arah. Cuma kalau dilihat seperti typical metode yang lain itu seharusnya searah dengan aliran limbah. Jadi misalkan dari kiri ke kanan berarti nanti muternya ya searah jarum jam misalkan untuk RBC-nya. Kalau saya belum pernah melihat untuk secara aktual di lapangan, tapi gambarannya seperti itu ya. Ya, ada lagi. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Dan nanti kita sudah masuk ke bab 4 ya. Sudah masuk ke bab 4. Nanti ini agak jenuh nanti itu. Tulisannya banyak sekali. Mau nggak mau ya nanti sudah baca, terus nanti kita langsung tanya jawab aja gitu ya. Terus nanti langsung tugas kelompok gitu ya untuk membahas beberapa soal gitu ya maupun contoh soal gitu ya, contoh soal yang ada di buku Sansrum gitu ya. Tapi nanti diusahakan ada banyak nggak yang nggak bawa bukunya ini? Kita nanti lebih banyak ini ya, mengacu ke buku. Setelah ini kita mengacu ke buku. Aku udah dapat PDF-nya kok, Pak. Oh, PDF-nya. Ya bisa di-share ya. Bisa di-share juga. Ya. Ya, Pak. Nanti saya bisa dikasih ya. Bisa dikirim ya ke email atau ke email aja ya. Oke, Pak. Aku lewat Karisma aja ya, Pak. Ya, tahun berapa itu? Bentar, tahun Ya. Ini nggak ada tahun berapa ini ya? Yang mana? Nggak ada itunya sih, nggak ada, dia nggak ada covernya gitu.
Donald Sandstrom bener ya, wastewater Iya. treatment ya. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya sama aja. Nanti kita bisa menyesuaikan itu juga ya. Makanya nanti tolong saya dikirimi. Iya, Pak. Ya. Oke, bisa kita akhiri ya untuk malam ini. Oke, Pak. Ya, Oke, Pak. dijaga kesehatannya ya. Ya, kita ambil hikmahnya ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya, terhindar dari pandemi ya, pandemi corona ini. Iya, Pak. Ya, oke, kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.